Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imam al-alim al-alamah al-mustahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala ila angqal al-hadis mi'atan wa tis'ah wa thamanin. Al-hadis mi'atan wahda wa tis'ina. Athaminu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin biyati rajulin fanaza'ahu fataraha wa qala ya'mitu ahadukum ila jamratin min nar wa yaj'aluha fi yadihi. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi bihi. Qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Sabtu 14 Muharram 1445 Hijriah. Semoga tambah berkah, tambah istiqomah, tambah senang ngaji, tambah kenal kanjeng Nabi, tambah kenal Gusti Allah, sehingga kita sedaya pun paringi hidup di dunia ini selamat hingga di akhirat nanti. Keluarga kita, anak-anak kita semuanya, saudara, teman, rekan, diberi butuh senang ngaji. An Ibni Abbas, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'a mresani sapa Kanjeng Nabi khataman min dhahabin, ing ali-ali saking emas, ali-ali saking emas. Teng mriki tulisane zahib, zahab biasane. Min zahibin, zahab niki emas maksudnya. Biasane emas niku zahab. Fi yadi rajulin, ing dalem tangane wong lanang. Fanazahu, nuli nyopot sapa Kanjeng Nabi ing zahib, fatarahu, nuli membuang, nyeblokke, menjatuhkan sapa Kanjeng Nabi ing zahab. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi dengan berkata, dengan bersabda, ya'mitu ahadukum ila jamratin min nar. Cekelan pegangan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ila jamratin maring geni mawa minarin saking geni. Wa yajaluhan, nuli ndadekke sapa jenane ahad ha ing nar fi yadihi, ing dalem tangane ahad. Faqila, nuli den ngendikake lirrajuli maring seorang laki tadi sing make emas, make cincin emas, ba'dama dhahabain, dalam sawise budal pergi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudh ngalapa sira khatamaka ing ali-ali sira, intafi ngalapat panga sapa sira bi kelawan khatam.
Kala ngendika sapa jenengane rajul la boten mahmud. Wallahi demi Allah la akhuduhu ora ngalap sapa ingsun ing khotam abadan ing dalam salawas-lawase waqat tarahau lan teman-teman wis dijatuhke ing khotam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seuntai napa ali-ali lah, melihat ali-ali, melihat cincin emas yang dipakai oleh seorang lelaki, lalu kemudian dicopot oleh Kanjeng Nabi dan dijatuhkan, dan Kanjeng Nabi sambil berkata, salah satu dari kamu ini iktimat berpegangan kepada bara api dari neraka. Bara api kebetulan dari neraka. Salah satu dari kamu ini berpegangan kepada bara api, dan bara api itu dijadikan di tangannya. Jadi orang yang pakai cincin, orang laki maksudnya, itu dia sama saja dengan cekelan bara api. Bara apinya itu diletakkan di tangannya. Laki-laki nggak boleh pakai cincin. Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, haram hukumnya. Kemudian setelah cincinnya itu dibuang oleh Rasulullah pergi. Ada orang berkata, itu cincinnya diambil, itu dimanfaatkan. Jawabannya yang punya cincin, enggak mau saya ambil lagi sudah. Karena cincin ini sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kejadian ini begini, yang Abi dapati adalah begitu haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkaran di sekitar Rasulullah. Rasulullah langsung melihat sendiri, sehingga Rasulullah ini menahinya, nahi mungkarnya dengan tangannya sendiri. Jadi melaksanakan sesuai sabdanya, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Lah ini Abi sudah nyampe ke beberapa hari yang lalu bahwa nahi mungkar itu syarat itu kudu punya haibah. Yang punya haibah itu orang yang berkuasa, pemerintahan. Sehingga menurut Abi, kalau kita ingin nahi mungkar yang sempurna, maka lewat jalur pemerintah. Lewat jalur pemerintah, lewat jalur konstitusi. Jadi negara kita Indonesia ini tidak bisa masuk ke konstitusi, tidak bisa masuk ke ranah pemerintahan kecuali dengan politik, kecuali dengan partai politik. Sehingga orang Islam dalam hal ini kalau ingin nahi mungkar secara sempurna, maka jalan satu-satunya adalah harus ikut berpolitik. Ini yang dilakukan oleh Mbah Maimun. Jadi selama Abi mondok di Mbah Maimun itu, yang Abi lihat, entah santri lain nggak tahu, Mbah Maimun itu semangat nahi mungkarnya tidak ada yang seperti beliau. Jadi yang Abi lihat para kiai itu nggak ada. Yang Abi lihatnya, para kiai itu nggak ada yang semangat nahi mungkarnya seperti Mbah Maimun.
Lah Mbah Maimun ini nahi mungkarnya niku bila ilmi, bila akli, dengan ilmu dan akal. Sehingga Mbah Maimun ini terjun di politik, menjadi politisi. Jadi ulama sekaligus politisi adalah Mbah Maimun. Jadi apa namanya? Mbah Maimun ini satu-satunya ulama yang statusnya politisi adalah beliau di negara kita tercinta ini. Di masanya mungkin, kalau yang sebelumnya mungkin ada banyak ya, tapi di masanya itu adalah yang Abi ketahui satu-satunya politisi yang statusnya ya ulama adalah beliau. Biasanya politisi wis luntur kalau sudah ulama kalau sudah jadi politisi luntur. Tapi kalau Mbah Maimun meskipun jadi politisi bersama orang-orang besar, pejabat negara, pejabat tinggi negara dan seterusnya, Mbah Maimun tampak sebagai kiainya, tampak sebagai orang solehnya, tampak sebagai walinya. Ini Mbah Maimun. Yaitu enggak lain, Mbah Maimun ini masuk di dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tuh kemudian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ini Mbah Maimun amar ma'rufnya itu dengan akal, amar ma'rufnya dengan ilmu. Jadi memang Mbah Maimun orang alim betul. Jadi alim segala ilmu lah yang Abi ketahui. Jadi yang nggak tahu mungkin ini nggak berlebihan lah, insyaallah. Jadi Mbah Maimun itu berjuang mati-matian yang Abi lihat itu. Jadi kalau sudah urusan politik, kalau sudah urusan dengan partainya yaitu partai P3, Mbah Maimun itu sudah seakan-akan apapun yang terjadi, sekesel apapun ibarat wong kesel, Mbah Maimun itu melaksanakan. Jadi yang Abi lihat begini, yang Abi cerna, yang Abi Jadi Mbah Maimun itu dengan P3-nya itu, dengan partai P3-nya itu, masya Allah. Ini yang Abi lihat. Jadi misalnya dibandingke karo NU gitu ya. Jadi ya entah kalau santri yang lain nggak tahu. Kalau Abi itu memandang P3 nomor 1, NU nomor 2 niku Mbah Maimun. Jadi kalau NU Mbah Mun pilihannya kalau tidak NU maka solusinya harus jadi Muhammadiyah. Sing penting jangan Muhammadiyah, itu Mbah Mun gitu. Lah tentang P3 ini Mbah Mun itu sangat sayang sekali, eman sekali, betul-betul ngopeni P3 betul. Ternyata setelah Abi baca kitabnya Mbah Maimun, setelah Abi telusuri, itu memang tidak ada sekian banyak partai di Indonesia ini yang visi misinya amar ma'ruf nahi mungkar kecuali P3. Tapi P3 ini cubuannya besar, ujiannya besar. Ya Rabbi, pokoknya P3 ini diuji besar. Partai kecil sering ada masalah macam-macam. Ya ini enggak lain karena Mbah Maimun ini ingin nahi mungkar, ingin amar ma'ruf nahi mungkar lewat jalur konstitusi. Karena tidak bisa seseorang ini nggak punya jalan untuk serius nahi mungkar kecuali lewat konstitusi. Nah, Kanjeng Nabi punya haibah, Kanjeng Nabi punya kuasa sehingga para sahabat atau sahabat yang mungkar, seperti sahabat yang dicopot emasnya itu langsung tobat, langsung tidak memakai emasnya, itu luar biasa kan. Kalau nggak punya haibah, kalau nggak punya kuasa, nggak mungkin bisa seperti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kanjeng Nabi ini kan orang kuasa yang sangat kuasa,
nggak ada orang yang berkuasa seperti Kanjeng Nabi kan begitu. Nah, kalau ingin nahi mungkar secara sempurna, maka mau tidak mau satu-satunya jalan harus lewat konstitusi, yaitu mau tidak mau kalau ingin berkonstitusi artinya ingin masuk ke konstitusi lewat politik, yaitu lewat partai politik. Nah, satu-satunya partai yang visi misinya amar ma'ruf nahi mungkar selama ini yang Nabi temukan hanya P3. Tidak ada kecuali P3. Jadi dilihat simbolnya, dilihat dari visi misinya, itu ya cuman P3. Yang lainnya mungkin ada partai Islam lain, tapi ada motif-motif tertentu. Misalnya seperti apa itu? Ya partai Islam yang lain itu kan bisa dilihat gambarnya saja sudah jelas. Wallahu a'lam bishawab.